Shalom saudaraku yang Tuhan kasihi, pada malam ini saya rindu untuk kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga. Pada malam ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam malam istirahat kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Saudaraku yang Tuhan kasihi, pembacaan firman Tuhan pada malam ini tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku yang terkasih, bagian akhir dari ayat ini mengatakan, sehingga kamu dapat menanggungnya, artinya bahwa Tuhan tidak menghilangkan masalah itu sama sekali dari hadapan saudara. Masalahnya tetap ada. Atau persoalan hidup yang saudara sedang hadapi tetap sama, tetapi bedanya saudara sanggup menanggungnya. Jadi jangan pernah menganggap bahwa Tuhanlah yang menanggung beban saudara. Jika saudara sudah menyadari bahwa Tuhan tidak memindahkan atau menghilangkan masalah saudara, tetapi sebaliknya Dia menggaransi bahwa saudara sanggup menanggungnya, mari kita kalkulasi seberapa kuat kita menanggung masalah bersama Tuhan. Saudara, mengapa banyak orang mengakhiri hidup mereka dengan sangat mengerikan, hingga memilih jalan pintas yakni mengalami stres berat, frustasi dan depresi yang terus-menerus? Ada yang mengalami masalah karena beratnya tekanan hidup dalam keluarga, sekolah, lingkungan dan sebagainya. Ada pula yang dirundung bullying dengan sangat luar biasa, hingga mengalami kekerasan fisik dan mental. Ada yang dililit oleh hutang yang sangat banyak, ada pula karena penyakit yang serius yang menghabiskan seluruh harta keluarga. Semua ini tentu langsung berdampak kepada diri sendiri. Kepala bisa sakit, bisa serangan jantung, bisa kena asam urat, dan sebagainya. Alkitab mencatat bahwa, ketika seseorang dicobai, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar, hingga dapat menanganinya. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar mengandalkan Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa mengatasi masalah yang berat dan persoalan yang rumit jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri? Saudaraku yang Tuhan kasihi, Tuhan menyediakan solusi dan pertolongan untuk setiap masalah yang kita hadapi. Di mata kita, mungkin kita sedang berada di dalam sebuah hutan belantara yang menakutkan. Serasa tidak ada jalan keluar yang pasti dan meyakinkan hati. Di kiri serasa ada tembok yang tinggi dan tebal. Di sebelah kanan serasa ada jurang yang amat dalam, yang tidak terseberangi. Di belakang pun sama, bahwa ada tempat yang gelap yang sangat dalam. Namun di depan, sekalipun samar-samar dan tidak terlihat, namun jika kita benar-benar menyerahkan hidup kita padanya, kita akan mampu melihat bahwa ada jalan terbuka di depan kita. Saudaraku yang Tuhan kasihi, Tuhan sangat bisa diandalkan,
Namun percayakah kita, jika kita bisa mengarungi lautan yang sedang bergelora, yang mungkin arus yang sangat kuat, bisa saja menyeret kita. Kita bisa bukan karena kita. Kita bisa mampu bukan karena orang lain. Kita dapat bukan karena hal yang lain. Namun kita bisa, karena ada Tuhan yang selalu memimpin. Mazmur 27 ayat 11 berbunyi, "Tunjukkanlah jalanmu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata, oleh sebab seteruku." Penulis Mazmur tahu bahwa dia butuh pimpinan Tuhan dalam hidupnya. Pemazmur menyadari bahwa ada jalan-jalan yang membingungkan bagaikan di padang gurun belantara. Dia sangat sadar bahwa dia bisa melaluinya bersama Tuhan. Terkadang kita berjalan bagaikan di padang belantara yang panas, yang bisa membuat kepala kita pusing dan pingsan. Jalan yang kita lalui juga seringkali jalan yang berbatu dan berlembah. Saudaraku yang Tuhan kasihi, ada banyak jebakan-jebakan musuh di saat kita melangkahkan kaki kita. Namun jika kita berjalan bersama Tuhan, kita akan bisa tiba di tanah yang rata, dan menemukan air yang menyegarkan. Pemazmur juga berkata bahwa, bersama Tuhan, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat, karena Dia yang bertindak atas kita. Saudaraku, berjalanlah bersama Tuhan, peganglah tangannya, dan Dia pun akan memegang Anda di jalan yang Anda tapaki di dunia ini. Jika saudara ingin jalan keluar dari Tuhan, maka saudara jangan keluar dari trek atau orbitnya Tuhan. Tetap andalkan Tuhan, jangan menyerah, sebab Dia sedang bekerja buat saudara. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami, dan kami bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap hari. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Ya Bapa, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan malam ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, dan masalah kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan, dan masalah yang mereka sedang hadapi. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap, dan percaya sepenuhnya hanya padamu saja. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, dan pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Ampuni kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Saudaraku yang terkasih, apabila saudara merasa terberkati dengan renungan pada malam ini, jangan lupa subscribe channel ini, agar saudara bisa mendapatkan notifikasi terbaru dan renungan setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati.